فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa taala kita lanjutkan bacaan kita dari apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sifatu Salatin Nabi. Qala rahimahullah fadlus sujud, keutamaan sujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yaumal qiyamah. Tak ada seorang pun dari umatku kecuali nanti aku bisa mengenalinya di hari kiamat. Tak seorang pun yang masih hidup di masa hidup Nabi, jelas Nabi pasti kenal. Lalu barakallahu fikum, yang sudah mati bagaimana Nabi bisa kenal? Qalu, para sahabat bertanya, wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah fi kathratil khalaiq? Bagaimana caranya engkau bisa mengenali mereka wahai Rasulullah, di mana mereka di tengah-tengah banyaknya makhluk? Di padang mahsyar semua akan dibangkitkan dari Adam sampai manusia yang terakhir mati. Mau itu matinya barakallahu fikum di atas bumi atau di bawah bumi. Mau itu barakallahu fikum jasadnya utuh waktu mati atau hancur berkeping-keping dimakan binatang buas atau barakallahu fikum masuk dalam penggilingan habis, semuanya dibangkitkan. Baik dia barakallahu fikum matinya di atas dunia atau mungkin di luar angkasa sana. Kalau ada yang sampai ke luar angkasa, mati di sana, akan dibangkitkan semua. Nah, maka Nabi menjawab, ara'aita law dakhalta siratan fiha khailun duhmun buhmun wa fiha farasun agharrun muhajjal ama kunta ta'rifuhu minha? Bagaimana kiranya pendapat kalian sekiranya kalian masuk pada satu sirah hadiratun tuttakhadhu lid-dawab min al-hijara wa aqsan asy-syajar, yaitu satu taman atau benteng yang dibuat dari batu dan pepohonan atau batang-batang pohon untuk mengambil atau mengumpulkan binatang. Nah, suatu taman. Di taman tersebut terdapat kuda yang hitam pekat. Dan juga ada kuda yang pada bagian kepalanya dan anggota kakinya atau pada kaki-kakinya ada yang berwarna putih. Hitam pekat, semuanya hitam polos. Di antara kuda-kuda hitam polos ada kuda yang di sini ada garis putih. Kaki-kakinya warna putih, kayak pakai kaos kaki. Ala kunta ta'rifuhu minha? Bukankah kamu bisa membedakannya? Qala bala. Sahabat mengatakan tentu. Qala fa inna ummati yawma idzin ghurrun minas sujud muhajjaluna minal wudu'. Maka sesungguhnya umatku hari itu memiliki gurun, memiliki tanda putih di kepala, minas sujud, dikarenakan sujudnya. Muhajjalun minal wudu, dan mereka akan memiliki tanda warna putih di anggota geraknya, kaki dan tangannya, dia dikarenakan berwudu. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi mengatakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil di hari kiamat dalam kondisi gurrun muhajjalin. Di bagian kepalanya ada cahaya berwarna putih. Demikian juga muhajjalin, pada kaki dan tangannya berwarna putih. Min atharil wudu, dikarenakan dampak bekas wudunya. Sehingga ini antara dalil tentang pentingnya sujud. Innaka lan tasjuda lillahi sajadatan illa rafa'allahu laka biha daraja wa hatta 'anka biha khati'ah. Sesungguhnya engkau tidaklah sujud untuk Allah satu saja,
kecuali dengan itu Allah akan meninggikan derajatmu dan menggugurkan darimu satu dosa. Seorang sahabat Abi Rafi, maulanya Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, atau dia membantu Nabi menyiapkan wudunya dan segalanya, maka Nabi SAW berkata kepadanya, sal, minta apa yang kau mohon, saya akan berikan. Kesempatan ini barakallahu fikum, seseorang begitu diberi kesempatan meminta permohonan, dia akan mencari sesuatu yang sangatlah penting baginya. Tapi lihat ambisi sahabat tadi, dia tidak minta dunia, dia tidak minta supaya banyak duitnya, dia tidak minta supaya awet muda, dia tidak minta supaya 4 istrinya, dia tidak minta supaya banyak rumahnya, dia tidak minta barakallahu fikum hal lain, tapi dia katakan murafaqataka fil jannah. Yang saya minta, saya bisa mendampingimu di surga nanti. Tinggi luar biasa ambisinya. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'inni, kalau memang kau ingin seperti itu, bantu saya untuk mewujudkan keinginanmu tadi di kasratis sujud, dengan banyak-banyak sujud. Dalil bahwasanya orang yang banyak sujud dengan artian banyak salatnya, maka derajatnya tinggi di sisi Allah. Wal jazaa'u min jinsil amal, dan balasan yang dapatkan oleh seseorang sesuai dengan jenis amalannya. Dikala dia banyak sujud, dan sujud adalah posisi terendah seorang hamba, maka Allah akan berikan dia balasan yang terbaik, yaitu tempat tertinggi di dalam surga. Kata Nabi, fa'inni, kalau memang kau ingin berdampingan dengan saya di surga, dan itu tentunya tempat yang tertinggi di dalam surga, a'inni ala nafsik, bantu saya menolong dirimu sendiri. Bikasratis sujud, dengan banyak-banyak sujud. Itu banyak-banyak salat. Nah, dalam hadis ini juga barakallahu fikum, keutamaan berwudu dengan sempurna. Karena orang yang berwudu tidak sempurna tidak akan mendapatkan keutamaan ini. Orang yang berwudu dengan sempurna barakallahu fikum akan tampil di hari kiamat dengan cahaya pada anggota gerak kaki dan tangannya. Subhanallah. Dan dengan itu dia bisa dibedakan, dan Nabi akan mengetahui dan mengenalnya bahwa dia adalah umatku. Bahwa orang itu adalah umat beliau alaihi salatu wassalam. Wa yaqul, dan Nabi SAW berkata, "Idza aradallahu rahmatan man arada min ahli an-nar." Apabila Allah menginginkan satu rahmat untuk siapa yang Allah inginkan dari penghuni neraka. Kalau kiranya ada yang mau dikasih rahmat dari penghuni neraka, amarallahu al-malaikata ay yakhruju man ya'budullaha, maka Allah akan perintahkan para malaikat mengeluarkan siapa saja yang menyembah Allah. Fayakhrujunahum wa ya'rifunahum bi'athari sujud, maka malaikat pun akan pergi mengeluarkan siapa saja yang menyembah Allah, dan para malaikat mengenali orang yang menyembah Allah itu dengan bekas-bekas sujud. Bukan bekas sujud barakallahu fikum hitam di kening, tidak. Hitam di kening belum tentu barakallahu fikum dampak dan bekas sujud. Banyak orang yang banyak sujudnya tapi tidak ada bekas hitam-hitamnya di kepalanya. Sebagaimana barakallahu fikum banyak orang yang tidak sujud tapi hitam keningnya. Kenapa? Tidurnya sandarkan di dinding. Banyak itu jemaah tabligh. Iya, ditekan-tekan lagi supaya mabut cuy. Sahih. Tapi bukan karena sujud. Kenapa? Sandarkan kepalanya di dinding, tidur. Habis subuh lihat saja. Nah, sehingga asari sujud, bekas-bekas sujud itu hanya nampak nanti di hari kiamat, dia akan bercahaya. Nah, tarahum ruk'an sujjada. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan kalian saksikan mereka ruku dan sujud. Fi wujuhi min simahum fi wujuhi min athari sujud. Penampilan mereka, ciri-ciri mereka nampak di wajah mereka dikarenakan bekas-bekas sujud. Sekali lagi bukan tanda hitam. Tapi barakallahu fikum, wajah mereka berseri-seri, bercahaya dikarenakan sujudnya. Nah, wajah mereka berseri-seri, bercahaya dikarenakan sujudnya, salatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayukhrijunahum, maka malaikat akan mengeluarkan orang-orang yang menyembah Allah. Wa ya'rifunahum, dan malaikat bisa mengenal siapa saja yang menyembah Allah bi atharis sujud, dengan adanya athar sujud. Wa harramallahu 'alan nar an ta'kula athar sujud, dan Allah mengharamkan neraka untuk memakan bekas-bekas sujud tadi.
Fayakhrujuna minan nar, mereka pun keluar dari neraka. Fakullu bani Adam ta'kuluhun nar illa atharis sujud. Semua dari jasad anak Adam akan dibakar dalam api neraka. Semuanya akan habis. Kecuali athar sujud, tempat sujudnya. Kecuali tempat-tempat sujudnya. Di mana orang sujud? Apa saja tempat sujudnya? Falhah. Apa saja yang tidak dimakan oleh api neraka? Masjidnya atau sajadahnya. Rayyan, anggota sujudnya, wajahnya, telapak tangannya, kedua lututnya dan kedua telapak kakinya. Itu adalah anggota sujudnya. Allah haramkan neraka untuk menghabisinya. Yang lainnya habis kecuali atharis sujud, di mana dia meletakkan anggota sujudnya tadi untuk Allah Subhanahu wa taala. Ahsantum. Barakallahu.